sore hari ini di Masjid Al-Mustaqim Lempah yang insya Allah barokah ini. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju Islam yang terang benderang seperti saat ini. Insya Allah pada kajian menjelang berbuka puasa pada sore hari ini akan disampaikan oleh Mas Fauzan dari MBS. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kajian berbuka puasa pada sore hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga apa yang kita dapat pada sore hari ini semoga bisa bermanfaat untuk keseharian kita semuanya. Amin. Untuk Mas Fauzan, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ala kulli ni'amillahi ta'ala alladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikri tatma'inna qulubina wa bi irsyadihi ja'ala sakinatan wa ja'ala sabilina ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad intasara dinul Islam ila kulli hadhihi dunya wa bidzalika nahnu nastati an nashkura ala syarifatud din wal islami dinan wa kadzalika ala hayatina al khairah. Langsung saja kepada apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mungkin di sini saya akan mengambil tema ataupun judul lebih ke arah umum semuanya. Jadi nggak cuma sekedar satu ataupun dua tema, tapi saya bakal mengambil sebanyak mungkin tema yang bisa saya sampaikan. Jadi di sini saya mengambil tema besarnya yang akan mencakup semuanya adalah Reconnecting with Quran and Glorious Islam. Jadi di sini bahasa Inggrisnya terjemahannya adalah kita akan kembali terhubung dengan Al-Quran dan juga akan kembali terhubung dengan kehebatan Islam kembali. Kita juga akan merasakan ternyata Islam tuh jauh melebihi apapun itu. Islamlah yang mengubah kita semua. Islamlah yang menjadikan kita semua saat ini bisa bersatu. Bukan karena apapun, tapi hanya Islamlah yang menyatukan kita semuanya, baik yang tua, baik yang muda, semuanya akan kita bersatu. Karena memang Islam ada untuk menyatukan kita semuanya. Jadi di sini saya akan pertama adalah reconnecting with Quran. Jadi kita akan menyambung kembali, mengetahui kembali ternyata kita tuh harus kembali kepada Al-Quran. Karena sekarang Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, maka dari itu kita harus kembali mencintai yang namanya Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab kita yang menjadi panduan hidup kita. Tetapi kenapa sekarang banyak sekali umat muslimnya sekiranya melupakan dalam artian tidak menjaganya seutuhnya, tidak menjadikan Al-Quran adalah sepenuhnya menjadi apa-apa yang akan mereka lakukan. Oleh sebab itu akhirnya kita menjadi banyak orang yang juga ikut-ikutan menjadi sebagaimana umat-umat terdahulu, sebagaimana Yahudi yang mereka ternyata hanya mengambil sebagian daripada Al-Quran, tidak mengambil semuanya, tidak mengambil seutuhnya. Maka dari itu di sini saya akan memberikan satu gambaran kecil tentang hebatnya Al-Quran selain daripada mukjizat yang kita juga kenal bahwasanya mukjizat itu pasti hebat. Tapi ternyata Al-Quran jauh melebihi kehebatan daripada mukjizat-mukjizat yang lainnya. Jadi dalam Al-Quran, kenapa Al-Quran diturunkan dalam kitab, dalam tulisan, bukan dalam sebagaimana Rasulullah dahulu yang mereka tuh menjadikan yang Allah menurunkan mukjizat kepada mereka langsung dengan penglihatan mereka.
Jadi misalnya contohnya Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa diberikan mukjizat yang sebegitu indahnya, sebegitu hebatnya, sampai-sampai mungkin orang lain zaman saat itu melihatnya mungkin membelah lautan itu sudah benar-benar membuat kita sebagai orang juga pasti kebingungan, pasti akan merasakan dosanya. Bagaimana bisa lautan yang seluas itu bisa terbelah dengan mudahnya? Siapa yang membelah itu semua? Sudah pasti bakal itu akan menjadikan keimanan di dalam hati orang-orang. Akan tetapi kenapa Al-Quran hanya dalam tulisan? Apakah Al-Quran justru malah tidak memberikan kehebatan sama sebagaimana mukjizat Nabi Musa dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Itu semua jawabannya ada karena yang pertama, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang diturunkan dan dia adalah mukjizat yang akan kekal sampai hari kiamat. Dan kenapa dia bakal kekal sampai hari kiamat? Karena coba kita lihat contohnya tadi mukjizat Nabi Musa, di mana Nabi Musa dia akan membelah lautan dan itu hanya terjadi saat itu aja, nggak di setiap waktu. Bahkan kita sekarang nggak bisa melihat yang namanya mukjizat Nabi Musa. Tapi kenapa Al-Quran diturunkan dengan kitab, dengan tulisan, dan itu ternyata ada hikmah di baliknya, yang ternyata adalah dengan kitab, dengan tulisan itu adalah bisa memberikan kita gambaran, bisa memberikan kita cerita, bisa memberikan kita banyak hal, tapi dengan istilahnya kita masih membayangkan, bukan dengan langsung melihat dengan mata kepala kita langsung. Maka dari itu Al-Quran hebatnya adalah tadi, di mana kita bisa, kalau misalnya ada orang di dunia ini yang sekiranya hidup dan dia tidak bisa melihat, tapi Al-Quran dia karena dia tulisan, dia masih bisa diraba bapak-bapak, ibu-ibu, karena Al-Quran adalah tulisan. Sebagaimana orang buta tidak bisa melihat, maka salah satu cara